Tapi yang menarik di sini yang mungkin kalian juga langsung notice, tidak ada live mic input. Jadi tidak ada audio jack di sini dan ya jadi kalian terbatas penggunaan mikrofonnya adalah dari si transmitternya ini. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberikan referensi racun buat teman-teman yang doyan dengan proses produksi konten kreatif, entah fotografi atau videografi, serta review dari gear-gear pendukungnya. So, kalau kalian tertarik, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya, biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan kayak yang udah sering gue bilang, dimana ST Media itu channel yang bisa dibilang mungkin di Indonesia paling komplit dalam membahas wireless microphone. Dan itu tercerminkan lagi di video kali ini karena kita kedatangan sebuah produk wireless microphone yang sangat unik. Dan ini bahkan sebenarnya belum dijual di Indonesia, tapi kita dapat early access untuk preview dan ini dia. Ada sebuah wireless microphone dari brand Pixel yang gue sendiri juga belum begitu kenal ya. Dan bahkan ini kayak pertama kali gue denger brand Pixel. So, gue rasa ini akan menjadi satu produk yang cukup unik juga di channel ini gitu. Nah, di sini impresi dari desain produknya aja yang kita lihat nih dari packagingnya. Sebenarnya barangnya cukup unik gitu. Maksudnya dibandingkan opsi wireless microphone yang udah pernah kita bahas sebelumnya, di sini terlihat lebih apa ya, mungkin beberapa orang melihatnya lebih menarik, cuman dari gue sih terlihat agak lebih ribet gitu ya, terlihat lebih kayak mainan juga. Coba gue pengen lihat nanti apakah layarnya di sini akan memberikan kualitas tampang digital yang lebih menarik atau enggak. Kalau gue lihat sih ya paling enggak fontnya dia nggak pasaran ya. Font dan icon-iconnya ya terlihat cukup menarik. Cuman di sini yang menarik juga kalian bisa lihat fiturnya di sini. Yang pertama itu ada voice beautified. Jadi dia kayak memberikan satu AI mungkin biar suara kita terlihat lebih menarik mungkin. Dan ada noise canceller, dimana noise canceller ini mungkin akan sangat kepake, mungkin nanti bakal mirip kayak di Godox muffling yang pernah kita coba, dimana suara sekitar tuh bener-bener minim. Tapi di Godox itu bukan opsi, memang hasil suaranya seperti itu gitu kan. Nah mungkin ini akan menghasilkan rasa yang sama dengan noise canceller ini, nanti kita lihat. Lalu kita bisa lihat di sini dia ada built-in microphone. Sinyalnya menggunakan UHF, sinyal transmisinya, dan bisa real-time monitoring. Lalu di sisi bawahnya juga ada sedikit penjelasan, di mana ini cukup menarik juga. Ada beberapa impresi yang bisa langsung gue lihat di sini. Pertama yang bawah ini menarik karena kita bisa memberikan background audio input. Jadi kita kayak bisa nyetel lagu mungkin dari device berbeda, mungkin dari HP gitu kan, disambung ke AUX, disambung ke sini, dan dia bisa jadi background song di dalam video kita gitu. Mungkin kepake kalau kalian kayak live streaming atau semacamnya. Tapi ya implementasi yang agak menarik gitu kan, cukup unik lah. Cuman gue belum bisa dapat gambaran penggunaannya seperti apa. Lalu di sini kalian bisa lihat juga nih ada beberapa gambaran. Kita bisa pakai preset female, dimana ini akan optimize suara-suara perempuan gitu yang akan mengenhance clarity dan sweetness. Jadi semakin manis mungkin gitu kalau kita perempuan. Lalu di sini ada male, optimize your voice and enhance clarity and vigorousness. Apa tuh sekarang? Tadi yang cewek mungkin suaranya jadi kayak sekali gitu kan. Jadi lebih dalam gitu, lebih padat ya, nggak tahu juga. Cuman ya mungkin ini akan agak ofensif untuk beberapa orang gitu kan. Ada child gitu kan, optimize your voice and enhance clarity and cuteness. Ya ini mikrofon dengan fitur yang cukup menarik menurut gua. Lalu ada original soundnya udah pasti dan noise reduction. Cuman untuk yang kali ini kita tidak tes di outdoor dulu ya, karena ini kita syutingnya juga udah malam, jadi gue agak males juga gitu untuk keluar. Cuman kalau secara jarak sinyal, kalian bisa lihat dari review-review yang udah dibuat juga sama orang-orang luar, itu sinyal nggak ada problem. Dia bisa menangkap sinyal cukup jauh juga, dan dia juga bahkan punya aksesoris yang itu kayak antena penguat gitu. Nanti kita akan lihat, tapi yaitu secara jarak harusnya tidak ada problem. Dan gue justru di sini lebih tertarik memang buat ngetes gimmick-gimmick yang ditawarkan. Langsung aja kita buka dalamnya. Ini sih nyampe gue nggak brand new ya, jadi kotaknya ya udah agak dibuka dan mungkin dalamnya udah diakses juga. Dan kita akan lihat.
kita dapat sebuah hard case. Di dalam sini udah nggak ada apa-apa lagi ya. Jadi ini kayak yang kalian lihat, sebenarnya produknya gua rasa memang didesain untuk 2 transmitter ya. Tapi di sini kita punya versi 1 transmitter. Buat harga gua nggak tahu. Belum ada harga resminya juga di Indonesia, belum ada yang jual secara resmi gitu kan, tapi mungkin ada plan ke depannya. Cuman untuk harga gue sih ngecek di B&H Photo itu untuk versi 2 transmitter harganya 210 US dollar. Jadi gue nggak tahu kalau yang 1 transmitter karena tidak tercantum di situ, tapi di sini kalian bisa lihat kayaknya dia memang didesain untuk 2 transmitter juga karena di sini ada cutout kosong. Ini cutoutnya bisa cabut nggak ya? Tapi ya kelihatan sebenarnya ada garisnya gitu. Nah ini mikrofonnya. Ini adalah transmitternya atau penerimanya. Ini dia semacam pakai kayak dudukan gitu ya. Ini kayaknya bisa dilepas. Iya, dia bisa dilepas dan dia kayak dudukan gitu buat penjepitnya. Lalu kita lihat ini mikrofonnya. Lalu ini dia cukup menarik ya. Mic internalnya tuh kayak udah proper gitu. Dia cukup gede di atas. Dan di sisi bawahnya dia ada USB Type-C. Tapi yang menarik di sini yang mungkin kalian juga langsung notice, tidak ada lav mic input. Jadi tidak ada audio jack di sini dan ya jadi kalian terbatas penggunaan mikrofonnya adalah dari si transmitternya ini, unit ini gitu. Tidak pakai mikrofon clip on yang bisa ditaruh di dalam baju atau yang pakai kabel lah gitu, lav mic. Jadi kalian terpaksa hanya pakai ini aja. Sebuah langkah yang berani menurut gua gitu. Tapi gua tidak mengatakan kalau itu langkah yang tepat. Nah, kita lihat di sini juga di boxnya ini ada beberapa aksesoris tambahan. Di sini ada buku manual yang mungkin akan kita manfaatkan juga. Lalu di sini banyak aksesoris tambahan juga yang per aksesorisnya terlalu niat ya dibungkus gitu. Ini ada adapter ke jack yang lebih gede, lalu ada kabel USB Type-C ke Type-C, Type A ke Type-C kayaknya yang ini. Oh sorry, ini Type A dengan ujung Type-C yang banyak kayaknya. Oke, Type A dengan ujung 3 Type-C. Mungkin kalau mau ngecas sekalian gitu semua unitnya. Tapi di sini kita unitnya cuma ada 2 ya, karena transmitternya cuma 1. Jadi agak membingungkan. Lalu di sini ada beberapa kabel-kabel. Oke, dari yang gue baca sih ini ada kabel TRS, TRRS, dan TRS to TRRS. Kayaknya sih begitu. Bentar, kita lihat. Ya, pokoknya itu ada beberapa kabel yang kita butuhkan. Lalu di sini ada adapter. Ini adapter yang menurut gue agak rumit juga ya sebenarnya. Jadi dia ada adapter untuk ke hot shoe kamera. Jadi begini, mungkin gue akan tunjukkan. Jadi dudukannya ini dia ukurannya nggak pas untuk hot shoe. Bisa kita taruh kayak gini untuk hot shoe gitu kan. Tapi dia gimana ya, bisa kelihatan nggak ya dari atas mungkin dia tuh masih agak ngelos gitu, nggak full ke hot shoe-nya. Jadi kita pasang adapternya ini dulu, baru dia full gitu ke hot shoe-nya. Lalu ini juga bisa diatur nih kayaknya ngadep-ngadepnya, baru kita pasang si transmitternya ini. Baru dudukannya juga ngepas dia dan lebih ngegrip karena ada karet juga di dudukannya itu. Cuman agak terlalu bertele-tele nggak sih? Karena ya yang gua tahu wireless microphone rata-rata jepitannya ini untuk untuk receiver utamanya itu sudah di ukuran hot shoe kamera gitu. Jadi agak bertahap, kita punya ini dan ini secara terpisah gitu kan. Maksud gua kenapa nggak disatuin aja di sininya, gua masih oke lah gitu. Di sini agak aneh gitu karena dengan adapter ini. Tapi nggak apa-apa. Mungkin mereka ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Dan di sini kita punya aksesoris lagi. Nah, ini adalah extended antenna. Jadi yang tadi gue bilang masalah jarak harusnya bukan masalah karena dia bisa kita colok ke Type-C-nya ini untuk transmitternya dan dia jadi antena tambahan. Cuma kan langkah yang menarik. Tapi itu masalah jarak bukan masalah di sini. Dan di sini kita juga dapat 2 antena yang padahal kita cuma punya 1 transmitter. Mungkin ya karena ini demo unit juga kali ya. Jadi masih ada beberapa atau mungkin itu spare, gue nggak tahu juga. Lalu di sini ada adapter Type-C ke Type A yang mungkin kalau kita mau connect ke komputer kali ya,
Mungkin dia bisa secara digital gitu memberikan, jadi dia berfungsi kayak sound card juga mungkin. Makanya kita punya adapter Type C ke Type A gitu. Karena Type A kan udah pasti ke device-device seperti laptop gitu ya, atau komputer. Oke, jadi itu beberapa aksesorisnya. Dan sekarang kita coba aja untuk nyalain. Oh ya, kita impresi dulu sedikit ya. Dia ngecasnya di atas ada port USB, lalu di bawah nih yang tadi kita lihat, ini ada untuk headset monitoring, ini untuk output ke kamera kayaknya yang ini, dan yang ini untuk masukin background audio. Menarik. Mungkin gua akan mulai dengan buku manualnya. Mungkin kita nyalain juga kali si transmitternya. Oke. Oh, kan baru tuh nongol full di sini. Itu angka 17 gue nggak tahu apanya ya. Mungkin channel yang digunakan, mungkin lalu ada indikator baterai juga yang menunjukkan mungkin baterai si. Jadi ini baterai si receivernya, ini baterai transmitternya, dan ini mungkin channel yang digunakan. Kalau ada dua, mungkin ada dua juga angkanya kali ya, untuk A dan B gitu. Lalu, oke, gue ada tahu sedikit kalau nggak salah dia ini nih indikator yang tengah nih, dia menunjukkan level audionya. Jadi kalau hijau itu berada di volume yang tepat, kalau kuning agak rendah, dan kalau merah dia sunyi. Gitu. Tapi gue lebih suka indikatornya berbentuk bar ya, gitu. Jadi kita bisa lihat secara dB gitu kan, daripada menggunakan icon seperti itu. Gue kurang suka sih. Oke, jadi logo rumah gue akan perlihatkan di sini ya. Logo rumah itu adalah recording studio mode. Lalu logo TikTok itu adalah broadcasting mode. Yang ini concert hall mode. Jadi kayak kalau di dalam auditorium ya, atau apa sih namanya, hall, function hall gitu kan. Tapi yang habis ini auditorium mode. Ya gue agak bingung membedakan auditorium dengan aula. Mungkin kalian lebih tahu gitu kan. Tapi ya itu ada beberapa mode. Kita pastinya pakai studio mode aja. Menarik karena dia tidak punya mode outdoor ya. Mungkin sambil langsung aja kali ya kita tes. Gue sih pengen ngetes yang gimmick-gimmick voice beautification ya. Oke, jadi dia memberikan indikator berupa si LED-nya itu ya. Gue rasa ini akan mengindikasikan mode yang lagi di pakai. Jadi sebentar. Ini audio yang kalian denger sih masih audio kita ya, bukan dari sini. Tapi di sini kan ada warna nih tadi. Ini kalian bisa lihat tuh ada warna, dan hijau berarti lagi beautification untuk anak kecil gitu. Dan putih itu original sound, kuning noise reduction, dan ini female warna merah. Oke, kita balik ke original sound dulu dan kita bakal ngetes. Implementasinya sebenarnya menarik gitu, cuman gue masih merasa agak terlalu gimmicky untuk mikrofon ini. Tapi mari kita coba sekarang. Oke, audio yang kalian dengar sekarang ini adalah suara yang dihasilkan oleh mikrofon Pixel Vocal Lark ini. Dan ya silahkan kalian nilai karena di sini kita menggunakan mode yang normalnya juga, mode original soundnya. Dan silahkan nilai bagaimana suara gua. Kata Ska sih suaranya lumayan bulat harusnya. Jadi ya harusnya cukup bagus. Dan mungkin ada satu hal, gua tidak melihat ada dead cat di sini. Jadi kita lihat apakah dia cukup tahan terhadap angin. Enggak. Oke, kata Ska ya berantakan berarti ya dengan suara angin. Dan sayangnya kita tidak dapat dead cat di sini, walaupun ya bisa diakalin, tapi itu aksesoris yang menurut gua lebih krusial dibandingkan adapter ini mungkin ya. Ya paling nggak di workflow gue gitu kan. Dan kita coba kalau penggunaannya dari jarak yang proporsionalnya. Jadi dia memang ditujukan untuk penggunaan seperti itu. Dan gimana sih, so far nggak ada masalah soal sinyal juga kan. Dan ya berarti silahkan kalian nilai juga suaranya gimana. Misalkan gue membawa seperti ini. Dan memang kita tidak punya opsi untuk menggunakan menggunakan lav mic atau mikrofon yang pakai kabel gitu kan, yang panjang, yang dicolok ke transmitter biasanya. Di sini nggak ada opsinya, jadi penggunaannya memang seperti ini gitu. Dan ya silahkan kalian nilai bagaimana suaranya. Lalu kita akan ubah modenya, biar gua nggak lupa, gue pengen lihat warnanya. Dan ya ini original soundnya sekarang kita ubah ke, berarti setelah ini noise reduction. Ini warna putih juga di sini. Kita coba noise reduction, tapi sebelumnya mungkin kita denger noise dulu. Jadi kita kasih noise floor dulu.
Oke, paling kalian dengar suara AC di situ mungkin kalau kedengeran. Oke, ini udah noise reduction. Ada perubahan yang lo notice kah? Suara lu jadi Oke. Oke, berarti mirip-mirip si Godok sih. Suaranya jadi agak tapi enggak 11-12 Agurux ini. lebih ekstrim atau tidak se ekstrim itu. Tapi suara AC hilang. Suara asli cuman suara lu tuh mendemnya tuh aneh gitu. Oke. Jadi ya kalian yang denger juga, gue nanya sekarang gue nggak denger ya, kalian silahkan nilai sendiri. Ini adalah noise reduction dan sekarang kita coba beautify female. Oke, itu warna merah dan ini adalah untuk beautify female. Gue tidak mengubah suara gue, masih sama seperti tadi. Tapi mungkin karena ini beautify untuk female lebih cocok kalau kita menggunakan suara perempuan juga. Halo semuanya, dan entahlah apakah suara ini akan semakin membuatnya sweet, gitu kan? Tapi ya, silakan kalian yang nilai. Dan ya, sekarang kita ubah aja ke male, gitu. Oke, dia udah berwarna biru, dan gue nggak tahu apakah suaranya mengenhance suara gue. Tapi ini lebih ke gue buat-buat sih. Coba kalau kita pakai suara normal, sekarang gue pakai suara normal, silakan kalian nilai. Tapi harusnya ada perubahan juga ya, kayak ada perubahan secara equalizer-nya gitu. Ya silahkan kalian yang nilai. Gue sih nonton dari beberapa review agak terlalu gimmicky ya, dimana katanya suara yang paling bagus ya memang original sound-nya aja gitu. Udah cukup berkualitas sebenarnya. Cuman ya AI ini atau beautification ini bersifat terlalu gimmicky gitu. Malah original sound-nya sebenarnya udah bagus gitu. Sekarang kita coba suara anak kecil. Oke. Di situ warna hijau dan sekarang kita menggunakan mode anak kecil. Dan ya silahkan kalian yang menilai. Gue juga tidak tahu bagaimana gue ingin mendemokan suara anak kecil karena nanti akan bertabrakan dengan tadi gue mendemokan suara perempuan. No offense gitu kan. Gue hanya ya ini pengetesan yang tidak ada poinnya sebenarnya. Tapi gimana sih kah? Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya seperti suara laki-laki atau seperti original sound? Oh, suara laki-laki berarti. Oke, berarti ya itu sedikit pengetesannya. Ini kalau di mode suara anak kecil dan kita balik lagi ke originalnya. Oke, ini suara originalnya dan ya, Ska pun memberikan jempol yang berarti seperti review-review yang sudah gue tonton kalau memang lebih baik suara originalnya gitu. Paling itu aja sedikit pengetesannya. Gue sih merasa produk ini masih agak terlalu gimmicky ya secara fungsinya. Sebenarnya dia punya kualitas yang bagus gitu. Gue juga cukup suka di transmitternya ini juga layarnya bagus tadi. Mungkin gue rasa dia pakai layar OLED kali ya. Atau kalaupun enggak ya desainnya tuh udah cukup bagus di situ. Cuman ya voice beautified ini dengan noise cancellernya mungkin agak terlalu gimmicky gitu. Mungkin noise cancellernya akan lebih oke kalau kita pakai di luar kali Ska. Cuma karena sekarang sudah malam gitu, jadi kita hanya tes di studio aja. Paling itu aja buat video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberi gambaran yang cukup jelas, dan semoga bisa memberi gambaran yang cukup jelas. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kalau kalian punya pertanyaan di luar video ini dengan konteks berkaitan dengan kamera, fotografi, videografi, silahkan taruh juga di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi ide untuk video-video pembahasan kita ke depannya. Oke, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.